Di video kali ini kita bakalan bahas seberapa banyak sih kita harus jalan kaki setiap harinya kalau misalnya tujuan kita itu pengen menurunkan kadar lemak dari 40% kayak gini, kita turunin terus kadar lemaknya ke kadar lemak 30% kayak gini ya, ini gua. Itu kita turunin terus ke 20%. Dan kalau misalnya kita masih niat lagi nih ya, karena kita pengen punya six pack abs, otot perutnya kelihatan, kita ilangin lagi tuh layer lemaknya sampai ke kadar lemak 15% kayak gini, dan kita bakalan bisa melihat otot perut kita. Seberapa banyak sih jalan kakinya supaya kita bisa mencapainya dengan paling cepat? Jadi berapa? Apakah 5.000, 10.000, 20.000? Kita langsung bahas aja di video kali ini. Nah, jadi sebelum kita bahas ya, berapa sih langkahnya kalau kita mau menurunkan kadar lemak ya. Jadi kalau turun kadar lemak, itu berat badan pasti turun ya. Lingkar perut juga pasti turun. Kalau lingkar perut udah turun, karena lingkar perut itu adalah ukuran yang paling terakhir turunnya. Jadi biasanya yang turun itu adalah apa? Lingkar tangan biasanya yang turun ya, lingkar lengan, pipi biasanya mengecil dulu, paha juga mengecil, lemak juga bakal mengecil dadanya ya, lemak dada. Nanti yang terakhir baru apa? Baru lingkar perut bagian bawah. Oke, jadi kalau misal kita ngukur tuh lingkar perut bagian bawah dan udah menurun minggu depannya nih, karena kita udah ngelakuin jalan kaki dan atur pola makan juga, kita bakalan ngurangin kadar lemak di seluruh tubuh. Nah, jadi sebelum bahas berapa langkahnya, kita harus pahamin dulu jalan kaki itu adalah alat untuk kita mengeluarkan energi lebih banyak lagi. Jadi dengan kita jalan kaki 10.000 langkah misalnya sehari, itu rata-rata kita membakar atau mengeluarkan energi di tubuh kita ini, terutama dari lemak ya, itu 300 sampai 400 kalori. Kita mau setiap harinya itu dalam seminggu biar mengecil terus ya kan, lemaknya habis terus, kita mau defisit terus tuh ya. Defisit itu maksudnya kalori yang masuk nggak lebih banyak dibandingkan dengan kalori yang keluar. Cara gimana? Caranya dengan jalan kaki ini. Nah, kalau misalnya udah kita jalan kaki terus dan defisitnya itu terjadi, akhirnya kita bakalan apa? Ngecilin semua lemak kita dan juga kita berat badannya turun. Itu prinsip yang paling pertama kita harus pahamin. Jalan kaki ini kita gunain untuk pengeluaran energi tambahan setiap harinya selain kita mengatur pola makan kita. Karena kalau pola makan kita nih ya, contohnya nih kita udah jalan rajin 10.000 langkah. Dari mana misalnya? Dari Jakarta sampai Bandung. Itu mah bukan 10.000, itu 100.000 kali ya. Itu berapa jam ya kalau kita jalan ya kan? Apalagi jalannya jalan tol, bahaya. Lu jangan jalan di jalan tol lu. Ntar yang ada malah dijemput sama yang lain ya. Dijemput sama Nino gitu ya, jangan. Jadi kita jalannya itu usahain kalau bisa di treadmill, ataupun misalnya di taman, di komplek rumah, ataupun misalnya di GBK ya. Atau misalnya kita kemana, ke kantor, kita daripada kita habisin bensin mobil, kita mending apa? Kita mending coba mulai jalan kaki ya, tapi memang harus bangunnya lebih pagi supaya kita bisa jalan kaki ke tempat kerja dengan public transportasi. Oke? Jadi balik lagi nih. Kita nggak bisa ya mengandalkan jalan kaki doang, tapi diet kita masih aur-auran. Karbohidratnya masih tinggi banget, proteinnya masih nggak ada. Ibarat kita jalan ya kan, udah bakar 400 kalori, kita makannya berapa kalori? Kita makannya seharian itu 3.000 kalori. Makannya donat sama martabak. Martabak campur apa? Martabak campur susu kental manis. Itu nafsu makan bakalan naik habis itu. Terus misalnya kita makan apa? Indomie atau mie instan, nggak ada proteinnya. Tambah telur ya kan? Indomie telur. Tapi karbonya lebih banyak, proteinnya cuma dikit. Sehingga kita nggak berasa kenyang. Kita makan terus. Akhirnya percuma jalan kakinya. Karena ketutupan sama kalori yang masuk. Energi yang kita makan. Malah numpukin lemak. Jadi kita wajib juga ngatur makanannya. Tapi kalau konteksnya saat ini, gua mau bahas seberapa banyak jalan kakinya. Nah, seberapa banyak sih jalan kakinya? Yaitu sebanyak mungkin. Lebih banyak, lebih baik. Contohnya gue di sini ya. Gue kalau lagi di Jakarta, itu steps gue, langkah kaki gue tuh biasanya rata-rata 8 ribuan. 6 ribu sampai 8 ribu. Karena gue mobilitasnya memang kerja depan laptop, ya kan. Biasa gue coaching klien, terus juga misalnya gue mau pergi, gue naik mobil, sehingga langkah kaki gue sedikit. Komposisi tubuh gue itu juga tidak selin ya, atau setajam ototnya itu pada saat gue misalnya lagi keluar negeri, misalnya gue lagi ke Hongkong ya. Itu kalau langkah kaki gue di Hongkong itu sampai ke 20.000 langkah sehari. Itu badan gue tuh bener-bener lean ya, otot perutnya bener-bener jelas. Karena apa? Karena gue bisa membakar lemak cadangan gue itu setiap harinya dibandingkan kalau misalnya gue lagi di Jakarta. Jadi semakin kita banyak jalan kakinya, pembakaran lemak akan semakin banyak juga. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita juga ingat-ingat zaman dulu, pada saat kita masih muda, kita kemana-mana jalan, aktif bergerak, itu pasti badan kita tuh ramping. Ya nggak ada lemak di perut. Oke, masih ideal beratnya. Tapi sekarang karena kita udah mulai menua, kita mulai nggak aktif lagi ya, itu otomatis lemaknya menumpuk. Apalagi makanan yang sekarang tuh gampang banget didapat. Ya, apalagi kalau di online tuh ya, itu makanan itu jarang ada yang sehat. Ya, jarang banget. Pasti antara ayamnya ditepungin, kalau nggak ditepungin, ditambahin kecap lagi. Ya kan, jadi jarang ada yang sehat. Makanya kita wajib untuk nerapin jalan kaki ini ya, setidaknya tuh sejam dalam sehari. Supaya kita bisa ngumpulin 8.000 langkah. Cuman semakin banyak, stepsnya bakalan semakin baik. Semakin cepet kita bakalan turunin kadar lemak. Nah, gue juga mau bahas
dampak positif dari kita jalan kaki ya. Kenapa kita sebaiknya tuh jalan kaki? Nggak usah lari dulu, kita jalan kaki aja. Jadi yang paling pertama, kalau misal kita jalan kaki, itu tingkat cedera dan sustainability. Ya. Artinya apa bang, sustainability? Maksudnya kita bisa lakuin setiap hari, tanpa kita ngerasain sakit-sakit. Sedih-sedih kita nggak sakit, pergelangan kaki kita nggak sakit. Tapi kalau kita lari, mungkin kita bakalan lebih cepat tercapai langkahnya. Tapi yang pertama, kita bakalan lebih gampang cedera, karena berdasarkan di studi ini ya, 70% orang itu kalau pelari, itu pasti punya masalah di lower body, atau di bagian kaki. Jadi itu yang paling pertama, keuntungan kita jalan kaki. Yang kedua, kalau jalan kaki itu, kita tidak akan kelaparan. Karena sumber energi kita itu sebagian besar dari lemak. Tapi kalau misalnya lari, itu bakalan naikin detak jantung kita melebihi dari 70% atau bahkan 80% dari total maksimum detak jantung. Yang efeknya apa? Yang efeknya tubuh ini akan menggunakan gula sebagai energi. Karena gula itu fast release energy, energi yang bisa langsung dipakai. Jadi kalau kita pakai gula, kita bakalan craving manis-manis setelah kita lari. Itu bisa jadi mengacaukan diet kita. Apalagi kita kalau misalnya nggak punya kedisiplinan yang tinggi. Ya kayak gue. Kalau gue misalnya, kalau udah pengen manis, terus gue kalau udah dikasih ice cream, itu pasti nggak bisa nahan tuh. Pasti satu kotak gue habisin. Jadi makanya gue sangat-sangat menyarankan untuk jalan kaki, nggak perlu lari. Walaupun memang lari itu bakalan membakar kalori lebih banyak, steps langkahnya juga akan lebih banyak. Tapi bisa jadi kita bakalan kemungkinan cedera lebih tinggi, terus kita pegal-pegal yang lebih sering. Jadi kita mendingin terapin jalan kaki aja. Tapi kalau teman-teman mau lari, itu pun nggak masalah. Cuman gue pengen nyaranin ke sebagian besar, terutama buat pemula yang berat badannya 100 kilo ke atas nih. Ya kadar lemaknya 40%. Malah disuruh lari. Gimana ceritanya? Kalau disuruh lari, kita ibaratnya lari bawa karung pasir. Itu kita bawa samsak ya, Bay. Karena kita berat banget badannya, terus kita dipaksa lari. Sehingga bakalan apa? Sehingga kita bakalan cedera lebih tinggi. Besoknya jadi nggak semangat. Nah, jalan kaki juga itu bakalan ngebantuin kita sembuh dari GERD. Ya, berdasarkan studi ini, menurunkan obesitas sebanyak 31%, gangguan tidur juga bakalan berkurang, dan depresi pun juga bakalan jadi berkurang. Ini berdasarkan studi terbaru ya. Teman-teman bisa baca di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau turun berat badan dengan cepat atau kadar lemak dengan cepat, kita wajib untuk jalan kaki sebanyak mungkin. Kalau perlu, teman-teman keluar negeri dah. Atau misalnya teman-teman buat teman-teman yang cewek yang demen shopping, lebih sering ke mall. Ya, tapi liatin aja barangnya, nggak usah dibeli. Liatin aja barangnya. Itu jalan ya kan. Oh, ada barang bagus, liatin aja barangnya. Nanti kalau udah makin kurus, baju yang tadi yang bagus itu ukurannya pas. Ya enak dipakainya. Jangan lu langsung beli, keadaan masih gendut ya kan, lu langsung beli. Ntar kalau udah kurus, ntar beli lagi. Ya, duitnya habis ntar. Jadi gitu, kita bisa di mall ya, jalan, kita bisa keluar negeri, kita bisa berangkat kerja, jalan sebanyak mungkin, sehingga kita bakalan bisa turun ya. Kalau misalnya klien gue ini, gue minta untuk 10.000 langkah setiap hari, dia berhasil turun sebanyak 11 kg. Dan abs-nya tuh mulai kelihatan selama 5 minggu doang nih. Ataupun kayak misalnya klien gue yang lain ya, itu jalan kakinya rajin juga. Ini beliau umur 68, padahal dia sibuk ya, beliau profesor gitu di salah satu PTN di Bandung, tapi beliau bisa nih turunin lingkar perut sebanyak 28 cm ya. Terus dia kadar lemaknya udah rendah di bawah 20%, six pack-nya udah mau mulai kelihatan, padahal masih pemula nih selama 6 bulan doang. Atau misalnya kayak teman-teman kita yang lain ya, ini banyak banget testimoninya. Kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gua bakalan bantuin bikinin menu makanan yang enak-enak, link-link pembelian bahan makanan itu di mana aja, cara masaknya, dan juga resep makanannya. Terus kalau misalnya kita lagi cheating di luar, itu makanannya apa aja, gue bakalan kasih tahu semua. Dan gue bakalan bikinin program latihan harian, mau di gym ataupun di rumah, yang bakalan bantuin kita turun dari kadar lemak 30% gini ke kadar lemak 15% atau 10% kayak gini selama kurang dari 6 bulan. Teman-teman daftar aja langsung di link di deskripsi. Jadi segitu aja, semoga video ini memberikan motivasi kepada teman-teman supaya kita bisa lebih rajin lagi jalan kakinya. Karena jalan kaki itu sangat-sangat sehat. Nggak ada yang salah dari jalan kaki. Kita hanya dapat manfaatnya. Cuman kita juga jangan lupa mengatur pola makan dan juga pola tidur kita. Segitu aja video dari gua. See you next video. Bye-bye.